Pemirsa, akhir-akhir ini masyarakat dihadapkan dengan bencana alam seperti awan guguran panas di Gunung Semeru dan juga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat ini terkait dengan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Kemunculan abu vulkanik Gunung Semeru disertai angin kencang membuat warga di sejumlah dusun di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang panik. Inilah suasana kepanikan sejumlah warga dengan berteriak dan tergesa-gesa meninggalkan pemukimannya guna menghindari abu vulkanik disertai angin kencang. Abu vulkanik sampai membuat pandangan terganggu, pandangan dipenuhi kabut berdebu. Salah satu warga dari Dusun Umbulan, Ahmad Yasin, menjelaskan bahwa semua warga yang dusunnya terdampak langsung menuju ke titik pengungsian yang tersedia. Selain menyelamatkan diri dengan kendaraannya, beberapa warga yang mengevakuasi hewan ternak milik mereka. Sementara relawan yang ada di 3 dusun tersebut juga berteriak agar warga segera mengungsi ke sejumlah posko pengungsian yang telah disediakan. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan peta kawasan rawan bencana dan sudah terhubung dengan Profesor Amin Widodo selaku pakar geologi dan peneliti kebencanaan ITS. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Baik, Prof. Amin, ini terkait dengan bencana alam yang berturut-turut ini terjadi dan juga menghebohkan masyarakat, terutama awan guguran panas yang terjadi di Gunung Semeru dan juga baru-baru ini atau kemarin adanya gempa di NTT. Sebenarnya situasi saat ini seperti apa, Prof, untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia, terutama di Jawa Timur? Ya, itu takdir kita, karena kita ada di daerah didorong oleh lempeng tektonik tadi, maka konsekuensinya ya aktivitas gunung berapi dan aktivitas gempa itu akan terus terjadi. Jadi ya memang demikian kita. Ya, apakah ada hubungannya antara terjadinya erupsi di Gunung Semeru dan juga gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini, Prof? Oh, gitu ya. Ini sistemnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi kalau tadi di Flores itu karena ada patahan, ada geser, juga menimbulkan gempa. Dan sini ada magma yang mendorong ke atas, menimbulkan erupsi gunung berapi tadi. Oke, berarti tidak ada hubungannya begitu ya, Prof? Ya. Oke, tapi untuk dari segi ancaman sendiri yang ada di Jawa Timur, apakah saat ini situasi yang berada di perut bumi atau juga lempengan-lempengan ini sangat aktif sehingga sewaktu-waktu gempa ini bisa terjadi nih, Prof? Memang ya, jadi sewaktu-waktu bisa terjadi, potensinya ada. Nah, memang kapannya itu yang kita betul-betul tidak tahu. Karena itu ada di dalam bumi sana, fisiknya itu di dalam bumi. Sehingga kita belum punya scan bisa mengetahui di dalam bumi terjadi apa gitu. Oke, untuk petanya ini di mana saja, Prof? Untuk di Jawa Timur sendiri, Prof? Apanya? Yang patut untuk diwaspadai saat ini? Oh, ya memang seluruh Jawa Timur, khususnya yang berada di pantai selatan. Oke. Kabupaten yang ada di pantai selatan, karena di samping dia Pulau juga itu. Nah, kalau di bagian tengah ini ya ada gunung berapi ini. Oke, berarti di pantai selatan ini yang harus diwaspadai, di bagian tengah di Pulau Jawa terutama ini di Jawa Timur ini juga patut diwaspadai adanya aktivitas gunung berapi di Jawa Timur begitu ya, Prof? Ya. Oke, Prof, untuk terkait dengan aktivitas kegempaan, ini tadi Profesor bilang bahwa masih belum ada alat yang bisa mendeteksi begitu. Tapi ancaman ini selalu ada begitu ya, Prof? Seperti apa, Prof, untuk perkembangannya sendiri, Prof? Jadi kita hanya bisa mengetahui melalui seismograf. Jadi seismograf itu begitu gempa terjadi, seismograf tadi langsung bergerak demikian. Nah, kan jadi barengan. Jadi kita tidak bisa memprediksi, oh besok akan terjadi, tidak bisa.
5 jam lagi akan terjadi, nggak bisa. Jadi ini barengan. Kalau tadi hanya untuk mengetahui, sekarangnya 5, 9, seperti itu. Hanya untuk melihat skala tadi. Dan itu. Oke, kalau untuk skala Richternya atau kekuatan gempanya ini juga belum bisa terdeteksi atau seperti apa, Prof? Untuk skala untuk kekuatan gempanya sendiri yang dimungkinkan ini terjadi di Jawa Timur ini, Prof? Bisa terdeteksi tadi dengan seismograf. Jadi sebagai bandingan di seismograf yang ada di Jawa Timur itu ada puluhan. Ya, nanti bisa saling memberi, jadi bisa terekam di Klaten, bisa terekam di Tuban, bisa terekam di Nganjuk, dan jadi bisa seperti itu. Oke, baru bisa terdeteksi ketika sudah terjadi gempanya begitu ya, Prof. Tapi sebelum itu untuk lempengan-lempengan sendiri tidak bisa terdeteksi begitu ya, Prof. Ya, belum bisa. Oke. Belum bisa. Mungkin satu saat. Oke, untuk mitigasinya sendiri, untuk kesiapan sendiri nih, untuk alatnya sendiri yang ada di Jawa Timur, apakah sudah cukup banyak, Prof, untuk agar nantinya apabila ada gempa, untuk evakuasi dan lain sebagainya, apakah alat ini untuk seismograf sendiri sudah banyak di Jawa Timur, Prof? Sehingga saya sudah cukup banyak, juga merata di Jawa Timur. Kalau banyak itu untuk hubungannya dengan pengadaan waktu jadi beda. Jadi misalnya di Tokyo itu dia ribuan jumlahnya, kita hanya puluhan. Jadi seperti itu. Jadi masih kurang ya, Prof, karena di negara lain ada ribuan, tapi kita yang negara di Ring of Fire sendiri malah sedikit begitu ya, Prof, untuk alat tersebut. Masih kurang, oke. Prof, untuk selain gempa sendiri ini juga bisa menyebabkan tsunami. Ancaman tsunami ini di Jawa Timur ini seperti apa, Prof, untuk perkembangan yang bisa nantinya masyarakat ini bisa mempersiapkan dan juga pemerintah terutama. Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan peta kawasan rawan bencana bersama Profesor Amin Widodo selaku pakar geologi dan peneliti kebencanaan. Prof, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan potensi bencana yang ada di Jawa Timur, terutama juga ada gunung api yang masih aktif, yang banyak aktif di Jawa Timur, dan juga gempa yang terjadi walaupun tidak di Jawa Timur, tapi kita juga harus waspada terhadap bencana gempa ini yang dimungkinkan juga terjadi di Jawa Timur. Sebelum masuk ke kegempaan, saya ingin menanyakan di Gunung Semeru yang awan panas guguran ini masih terus terjadi di sana begitu, Prof? Ya, untuk jadi memang karakter Gunung Semeru ya seperti itu. Jadi dia erupsi mengeluarkan lava, numpuk di atas, terus jatuh pelan-pelan menghasilkan tadi awan panas guguran tadi. Jadi kalau itu lavanya bisa numpuk banyak, baru nanti bisa gugur menjadi awan panas guguran yang cukup besar seperti yang kemarin terjadi tanggal 4 Desember itu. Ya, Profesor, Prof. Amin, menurut informasi yang kami terima bahwa ada beberapa jalur lahar dingin di sana atau jalur lahar yang sempat terjadi akibat adanya erupsi Gunung Semeru. Nah, yang baru-baru saja terjadi di 2021 ini di bulan Desember, ini memang di Curah Koboan, lalu di Kampung Renteng, Kajar Kuning dan lain sebagainya, ini sudah lama tidak dilewati oleh lahar, sehingga banyak masyarakat yang bermukiman di sana. Ini apakah untuk pemerintah sendiri ini tidak memperbarui peta atau seperti apa nih, Prof? Oh, kalau peta itu sudah ada lama. Jadi peta itu sudah dibuat sekitar tahun 1996. Betul. Jadi di kawasan itu sudah ada kawasan rawan bencana 2, kawasan rawan bencana 1. 2 tadi terkait dengan awan panas yang warna merah itu. Kalau yang 1 itu, yang kuning itu untuk lahar. Ya. Nah, itu sudah ada di Curah Koboan itu juga sudah ada gambar-gambarnya. Oke, tapi tidak diantisipasi sehingga banyak masyarakat yang terjebak di sana yang terkena awan guguran panas. Sebenarnya masyarakat itu juga tahu bahwa mereka menempati di daerah kawasan rawan tadi.
Cuman karena mungkin istilahnya itu terlena. Jadi selama ini yang keluar dari Gunung Kelut kan hanya lahar panas atau lahar dingin, dan itu selalu melewati sungai. Ya. Dan mereka jauh dari sungai, statusnya seperti itu. Tanggal 4 Desember tadi itu di samping ada lahar panas, lahar dingin, tapi juga ada awan panas guguran yang menimbulkan wedus gembel tadi. Ya. Jadi ada longsoran besar yang berbarengan dengan itu karena ada hujan dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya masyarakat sudah tahu begitu ya, Prof. Tapi Ya. Oke, tapi mereka nekat untuk bermukiman di sana begitu. Prof, sebelum kami beralih ke mitigasi bencana lalu juga kesadaran masyarakat dan juga pemerintah untuk peta sendiri ini kan dibuat 1996 dengan adanya kejadian awan panas guguran yang terjadi 4 Desember lalu dan juga terus-menerus masih terjadi begitu. Apakah ini nanti dimungkinkan ada perubahan peta di sana? Oh jelas. Jadi karena sekarang itu kan peta awan panas tadi kan membelok ke sana, membelok kembali. Jadi nanti KRB 2-nya menjadi lebih luas. Jadi akhirnya ini nanti ada perubahan perubahan kawasan rawan tadi. Hari ini tim ahli vulkanologi ya sudah ke situ mau memetakan itu, dan kita dari ITS nanti siap berkolaborasi dengan mereka untuk memperbarui peta kawasan rawan tadi. Oke, karena saya lihat sendiri di sana bahwa untuk aliran lahar sendiri sudah melenceng kemana-mana, Prof. Sebelumnya Ya, membelok, betul, karena sudah penuh dengan material sehingga bisa sampai ke permukiman warga sampai terkena banjir lahar dingin begitu. Seperti di daerah Kamar Kajang ini juga sudah masuk ke area pemukiman warga. Ini dimungkinkan masih terus terjadi, Prof, untuk banjir lahar sendiri. Iya, jadi kemarin akhir 2020 kan sudah terjadi banjir lahar. Itu sudah istilahnya sudah menambah, sungai tadi menjadi lebih dangkal. Ya. Ditambah lagi Januari juga terjadi. Kemudian baru kemarin Desember terjadi lagi. Nah itu akhirnya apalagi ditambah hujan tadi. Hujan tadi menambah kecepatannya dan menambah daya rusaknya daripada awan panas dan lahar tadi. Oke. Dan selama ini pemerintah sendiri masih membangun tanggul dan juga sodetan-sodetan. Apakah ini tepat dilakukan, Prof? Apakah harus ada pengerukan sendiri terhadap material yang menumpuk di aliran lahar yang sudah banyak material di sana? Oh, kalau sekarang memang harus dipetakan dulu mestinya, harus dipetakan dulu sehingga nanti setelah petanya selesai baru dibuat sudetan. Istilahnya ini kita harus menyiapkan jalan lahar itu di tempat yang sudah ditentukan bersama tadi, sehingga kalau ini tidak ada jalannya lahar, nanti lahar itu bisa jalannya sembarang, nanti bisa berbahaya nanti kalau enggak. Oke. Kalau tanggul segala macam itu nanti mestinya. Oke, berarti seharusnya saat ini yang dipersiapkan adalah peta jalur sendiri yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Peta kawasan rawan dulu, terus perencanaan. Jadi kalau informasi yang diterima dari Prof. Amin sendiri, apakah saat ini pemerintah sudah membuat peta tersebut, Prof? Iya, sekarang proses. Dan kita masyarakat ikut membantu, ITS juga ikut membantu. Oke, apa update yang bisa Anda bagikan kepada kami semua, Prof, terkait dengan peta kawasan ini? Kita kemarin melakukan pemetaan dengan drone. Ini sekarang sedang proses maksudku. Jika nanti itu bisa kita bagikan kepada BVMBG, Badan Geologi dan lain sebagainya untuk mereka membuat verifikasi terkait dengan peta yang ada sekarang. Oke, apakah pembuat peta tersebut membutuhkan waktu yang lama, Prof? Kalau melihat saya kemarin pada waktu ngedrone itu kan sebenarnya sangat terbatas karena dia ada terbatas baterai dan lain sebagainya. Jadi luasannya itu hanya 500 kali 500. Terus juga terbatas waktu karena ini hanya pagi sampai jam 10 baru bisa memotret. Setelah itu kan kabut semua, nggak bisa. Jadi ada keterbatasan itu. Jadi memang ini jaraknya juga sangat jauh sampai ke puncak sana dengan pemotretannya. Jadi kesulitan memang. Agak lama. Sekarang baru separuh, mungkin 3/4 lah.
Oke, target ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai saran sendiri agar untuk pemetaan kawasan ini bisa dilakukan dengan cepat dan juga tepat sehingga untuk masyarakat sendiri ini juga bisa awas terhadap adanya banjir lahar ataupun juga awan guguran panas. Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan peta kawasan rawan bencana terutama di Gunung Semeru, masih bersama Profesor Amin Widodo selaku pakar geologi dan juga peneliti dari Kebencanaan Institut Teknologi 10 November. Prof, tadi kami sudah menyebutkan bahwa adanya hujan ini juga sangat berpotensi terjadinya lahar yang turun begitu banyak begitu ya, atau material longsoran dari atas hingga ke bawah dan melebar kemana-mana karena tumpukan material di aliran lahar yang sudah dibuat ini sudah menumpuk begitu, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Prof, selain untuk membuat peta kawasan ini secepat-cepatnya dilakukan atau diselesaikan? Jadi kalau melihat peristiwa kemarin itu memang longsornya termasuk yang luar biasa. Dan memang di daerah Gunung Berapi itu ada salah satu ancaman yang muncul yang harus diketahui adalah longsor. Jadi selalu ada longsor. Nah, kita sih sangat berharap kepada pos pantau di Gunung Sawur itu melengkapi lagi tambahan sensor terkait dengan longsor. Sehingga dia pos pantau itu bisa memberikan statusnya menjadi tidak normal atau waspada saja, tapi juga bisa langsung siaga ataupun awas bagi masyarakat yang akan terkena longsor tadi. Oke. Jadi ada tambahan. Kita mengharapkan ada tambahan. Berarti selama ini yang kami ketahui bahwa status dari Gunung Semeru ini masih waspada atau juga level 2. Apakah ini kurang tepat dicanangkan di sana begitu, Prof, untuk statusnya? Waspada itu kan hanya sekitar puncak aja, sekitar radius 2 km dari puncak. Dan itu SOP-nya tidak boleh ada orang mendekati sana. Jadi pendakian ditutup, hanya begitu. Oke, berarti masih kurang untuk alatnya sendiri sehingga tidak bisa menaikkan level begitu ya, Prof? Ya, betul. Harusnya harus ditambah itu sehingga dia bisa berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami mendapat informasi dari petugas PVMBG di Gunung Sawur sendiri bahwa di sana hanya ada 4 alat yang disediakan. Berbeda dengan Gunung Merapi yang ada 40 alat di sana. Apakah ini ketimpangan juga termasuk yang membahayakan bagi juga masyarakat yang berada di lereng Gunung Semeru ini, Prof? Enggak, karena Gunung Semeru itu karakternya memang berbeda. Jadi dia erupsi tapi kecil. Nah, erupsi kecil, terus numpuk di atas, jadi batu-batunya numpuk di atas, juga lava, kadang-kadang lava numpuk di atas. Nah, ini ternyata numpuk tadi itu kalau dalam waktu yang lama ternyata itu berbahaya. Ya. Nah, memang mereka hanya mempunyai 4 tadi. Mestinya kita harusnya nambahi terkait dengan longsor tadi, banjir bandang atau banjir lahar yang super besar tadi yang harus ditambahi. Oke, sebenarnya alat apa saja sih, Prof, yang dimiliki oleh PVMBG di Gunung Sawur? Yang kami tahu adalah seismograf, lalu juga ada kamera. Apa saja, Prof? Seismograf, tadi kamera termal, kamera biasa, CCTV tadi, terus kemudian ada tiltmeter untuk melihat deformasi perubahan permukaannya, terus kemudian ada temperatur untuk melihat perubahan panas yang ada di sana. Oke, berarti masih kurang satu yang harus dilengkapi, yakni pemantau longsor. Ya. Sehingga nantinya bisa apabila bisa membahayakan masyarakat yang di bawah, tidak hanya radius 2 km, statusnya bisa naik begitu ya, Prof? Ya, jadi nanti bisa memberitahu, ini harus siaga di jalur ini. Terus kemudian harus di jalur ini harus awas, harus pergi, ya, misalnya evakuasi. Nah, seperti itu. Apakah di gunung-gunung lain sudah ada alat tersebut, Prof, untuk pemantau longsor sendiri? Karena karakter longsor di sana itu berbeda, jadi mereka masih ada jalannya, misalnya Gunung Merapi itu dia masih melewati kali di bawah seperti itu.
Ya. Jadi kalinya masih cukup untuk mengisi itu seperti itu. Jadi enggak tapi mestinya itu setiap gunung berapi mestinya bisa kemungkinan longsor. Mestinya harus ada pemeriksaan khusus, kemudian ada pemasangan alat-alat. Oke, terutama di Gunung Semeru yang memang karakteristiknya sering longsor dan juga merupakan Ya. gunung tertinggi di Jawa, sehingga untuk daya luncurnya mungkin juga bisa lebih cepat apabila terjadi longsor begitu ya, Prof. Ini harus Ya, menjadi ya. atensi juga bagi pemerintah. Ya. Prof, untuk peta kawasan rawan bencana sendiri, apa hambatan yang dirasakan selain tadi waktunya juga singkat untuk memotret berada di puncak, lalu juga berburu dengan waktu, apa hambatan sehingga ini nanti bisa diantisipasi oleh pemerintah dan juga para pakar untuk membuat peta kawasan? Jadi sebetulnya nggak ada ya hambatan pemotretan tadi, pemotretan dengan drone secara menyeluruh. Karena kan dari situ kita bisa membuat peta, oh daerah ini terkena awan panas, daerah ini terkena lahar, Oke. oh ini laharnya tebalnya di sini 5 meter, 1 meter. Nah, jadi seperti bisa membuat peta itu. Nah dari situ kita membuat, oh ini KRB 2, KRB 1, dan lain sebagainya. Oke, Prof. Amin, apa yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat terkait dengan situasi di Gunung Semeru kali ini? Apakah awan guguran panas ini dimungkinkan akan terjadi, banjir lahar dimungkinkan akan terjadi? Singkat saja, Prof. Amin, dan juga untuk saran ke depan bagi pemerintah maupun masyarakat. Karena ini masih musim hujan dan masih banyak air dan kemungkinan di atas itu masih banyak material, maka semua harus hati-hati, ekstra hati-hati kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin maupun lahar panas. Oke, baik. Terima kasih Prof. Amin Widodo selaku pakar geologi dan peneliti kebencanaan dari ITS membahas terkait dengan peta kawasan rawan bencana terutama di Gunung Semeru. Semoga kita berharap semua bahwa pemerintah dan juga masyarakat ini bisa bisa membuat peta rawan bencana yang baik dan juga bisa mitigasi bencana ini bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat dan juga pemerintahnya. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.